Hey kid, don't ever let them get inside your head. Mauro Zijustra akan dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dunia sepak bola Indonesia kembali disemarakan dengan kabar gembira. Mauro Zijustra, pemain muda berbakat yang kini bermain untuk PEC Zwolle di Eredivisie Belanda, akan segera dinaturalisasi dan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini diambil menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, di mana tim Garuda akan menghadapi tantangan berat dalam upaya meraih tiket menuju turnamen paling bergengsi di dunia sepak bola. Mauro Zijustra, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, telah menunjukkan performa impresif di Belanda. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal dengan kemampuan teknis yang tinggi, visi bermain yang tajam, dan kemampuan fisik yang mumpuni. Kehadirannya di tim nasional Indonesia diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan dan kreativitas di lini tengah, yang selama ini menjadi salah satu fokus utama tim pelatih. Proses naturalisasi Zijustra sudah memasuki tahap akhir, setelah melalui berbagai tahapan administratif dan verifikasi oleh PSSI dan pihak pemerintah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses ini berjalan lancar berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Kami sangat senang dengan perkembangan positif dalam proses naturalisasi Mauro Zijustra. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tim nasional Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan sangat menentukan, ujar Erick Thohir. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik keputusan ini dan menilai Zijustra sebagai tambahan yang sangat berharga untuk skuadnya. Mauro Zijustra adalah pemain muda dengan potensi besar. Dia memiliki teknik yang sangat baik, kemampuan membaca permainan yang luar biasa, dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia, kata Shin Tae-yong. Zijustra sendiri mengaku sangat antusias dan bangga bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Ini adalah kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya. Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia dan memberikan yang terbaik di lapangan. Saya siap berjuang bersama rekan-rekan untuk meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Zijustra dengan penuh semangat. Kehadiran Zijustra diharapkan tidak hanya menambah kualitas tim, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berkembang dan berjuang meraih mimpi mereka. Dengan jadwal kualifikasi yang semakin dekat, persiapan intensif telah dilakukan oleh tim pelatih untuk memastikan semua pemain berada dalam kondisi terbaik. Latihan keras, strategi matang, dan semangat juang tinggi menjadi kunci untuk menghadapi setiap pertandingan dengan penuh percaya diri. Selain itu, dukungan dari para supporter juga menjadi faktor penting yang diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi tim. Para penggemar sepak bola tanah air tentu sangat menantikan aksi Mauro Zijustra bersama skuad Garuda di lapangan hijau. Harapan besar kini disematkan pada sosok Zijustra untuk dapat menjadi pilar penting di lini tengah dan membantu tim meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi laga-laga krusial di babak kualifikasi. Dengan kehadiran Mauro Zijustra, pelatih Shin Tae-yong memiliki lebih banyak opsi dan fleksibilitas dalam merancang strategi permainan. Kombinasi antara pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang optimal di lapangan. Langkah naturalisasi Mauro Zijustra juga menunjukkan komitmen PSSI untuk terus mencari dan mengembangkan talenta-talenta terbaik demi kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan tim nasional Indonesia dapat mencapai prestasi yang membanggakan dan membawa nama Indonesia ke kancah sepak bola dunia. Dengan semangat yang membara dan tekad yang kuat, tim nasional Indonesia siap mengarungi setiap tantangan di babak kualifikasi. Kehadiran Mauro Zijustra memberikan optimisme baru bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di panggung Piala Dunia 2026. Semoga langkah ini menjadi awal dari banyak prestasi gemilang yang akan diraih oleh sepak bola Indonesia di masa mendatang. Jordi Weerman segera dinaturalisasi, penambahan kekuatan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga.
PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Salah satu langkah terbaru yang tengah diambil adalah proses naturalisasi gelandang berbakat asal Belanda, Jordi Weerman. Kehadiran Weerman diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Jordi Weerman lahir di Den Haag, Belanda, pada 25 Maret 1999. Pemain berusia 25 tahun ini memulai karir profesionalnya di Feyenoord, salah satu klub top Eredivisie. Weerman dikenal sebagai gelandang yang memiliki kemampuan teknis tinggi, visi permainan yang tajam, dan kemampuan untuk mengendalikan tempo pertandingan. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Weerman diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jordi Weerman telah memasuki tahap akhir. PSSI bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM telah bekerja sama untuk mempercepat proses ini agar Weerman bisa segera bergabung dengan timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keyakinannya bahwa Weerman akan menjadi aset berharga bagi Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Jordi Weerman. Dia memiliki kualitas dan pengalaman yang kami butuhkan. Kami berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai sebelum kualifikasi dimulai, ujar Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan dukungan penuh terhadap naturalisasi Weerman. Pelatih asal Korea Selatan tersebut yakin bahwa kehadiran Weerman akan menambah kedalaman skuadnya. Jordi adalah pemain dengan kemampuan luar biasa. Dia memiliki pengalaman internasional dan bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah. Saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif bagi tim, ujar Shin Tae-yong. Dengan hadirnya Jordi Weerman, timnas Indonesia berharap bisa memperkuat lini tengah yang sering menjadi perhatian. Weerman diharapkan dapat menambah kreativitas dan kontrol di lini tengah, serta membantu dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Namun, tantangan tetap ada, termasuk bagaimana Weerman bisa beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya. Perbedaan iklim dan kondisi lapangan juga menjadi tantangan tersendiri. Weerman harus beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru agar bisa memberikan kontribusi maksimal. Namun, dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Weerman optimis bisa menjalani proses adaptasi ini dengan baik. Dalam beberapa wawancara, dia mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik untuk negara barunya. Kabar mengenai naturalisasi Jordi Weerman disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat dan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap kehadiran Weerman bisa memberikan dampak positif dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media sosial pun ramai dengan dukungan dan harapan agar proses naturalisasi ini berjalan lancar. Ini adalah langkah positif bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran Jordi Weerman akan menambah kualitas di lini tengah kita. Semoga prosesnya lancar dan dia bisa segera bergabung dengan timnas, tulis salah satu penggemar di Instagram. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi lawan-lawan kuat dari berbagai negara. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Jordi Weerman, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi akan menjadi kunci sukses bagi timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari PSSI, pelatih, dan seluruh masyarakat Indonesia, harapan untuk melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia semakin nyata. Naturalisasi Jordi Weerman adalah langkah strategis yang diambil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Weerman, diharapkan dia bisa menjadi pilar penting dalam skuad Garuda. Kini, semua mata tertuju pada proses finalisasi naturalisasi dan debut pertamanya bersama timnas Indonesia. Semoga langkah ini bisa membawa hasil positif dan mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional.
PSSI dapat kabar baik, Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia tanpa sidang CAS dengan cara ini. PSSI terus berjuang untuk memastikan Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Meskipun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status Paes, PSSI tetap optimis akan peluang kiper yang bermain di Major League Soccer, MLS, tersebut untuk membela skuad Garuda. Martin Paes, yang kini bermain untuk FC Dallas, memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Namun, karena beberapa kendala administratif dan aturan FIFA mengenai status kewarganegaraan pemain, PSSI harus berjuang ekstra keras untuk dapat meloloskan Paes agar bisa tampil bersama timnas Indonesia. PSSI memahami betul bahwa proses di CAS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu serta usaha yang tidak sedikit. Hingga kini, PSSI masih menunggu keputusan dari pengadilan tersebut. Namun, mantan anggota eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani, memberikan angin segar terkait upaya ini. Dalam sebuah wawancara di channel YouTube-nya, Hassani menyebutkan bahwa ada cara lain yang bisa ditempuh PSSI untuk memastikan Paes bisa membela timnas Indonesia tanpa harus melalui proses yang panjang di CAS. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani. Menurut Hassani, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh PSSI sebelum memutuskan untuk membawa kasus ini ke CAS. Langkah pertama adalah mengajukan permohonan langsung ke FIFA untuk mengesahkan status Paes sebagai pemain timnas Indonesia. Jika permohonan ini ditolak, PSSI masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke FIFA. Proses banding ini memungkinkan PSSI untuk memberikan bukti tambahan dan argumen yang lebih kuat mengenai status Paes. Jika banding ini juga ditolak, barulah PSSI akan mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke CAS sebagai langkah terakhir. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh dengan tantangan, PSSI tetap optimis bahwa Paes akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk para penggemar sepak bola tanah air, menjadi dorongan moral bagi PSSI untuk terus memperjuangkan hak Paes. Kehadiran Martin Paes di bawah Mister Gawang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, mengingat kualitas dan pengalaman yang dimilikinya di Liga Amerika Serikat. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Paes akan segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. PSSI terus berupaya mencari solusi terbaik agar Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia tanpa harus melalui proses yang berbelit di CAS. Dengan optimisme dan dukungan penuh dari berbagai pihak, PSSI yakin bahwa langkah-langkah yang diambil akan membuahkan hasil positif. Sementara itu, para penggemar sepak bola Indonesia terus menantikan kabar baik mengenai kepastian status Martin Paes dalam waktu dekat. Marcelino Ferdinand sambut baik naturalisasi Ula Romeni, tak takut persaingan sengit di timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat timnas Indonesia, dengan tegas menyambut baik rencana PSSI untuk menaturalisasi striker asal Belanda, Ula Romeni. Marcelino menyatakan tidak gentar menghadapi persaingan ketat dalam memperebutkan posisi di lini depan timnas Indonesia, meskipun ada rencana mendatangkan pemain naturalisasi baru di posisi striker. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Marcelino mengungkapkan dukungannya terhadap rencana PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain asing berkualitas. Marcelino melihat langkah ini sebagai strategi positif untuk meningkatkan performa tim di kancah internasional. Saya sangat mendukung langkah PSSI untuk menaturalisasi Ula Romeni. Kehadirannya akan memberikan warna baru dan meningkatkan kualitas tim kita, ujar Marcelino. Saya percaya bahwa persaingan sehat di dalam tim akan membuat kita semua berkembang lebih baik. Marcelino juga menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi persaingan sengit yang mungkin muncul dengan kedatangan pemain baru. Baginya, persaingan adalah bagian dari olahraga dan merupakan motivasi untuk terus berlatih dan memperbaiki diri. Persaingan adalah hal yang biasa dalam sepak bola. Itu adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik, tambahnya. Saya selalu siap bersaing untuk mendapatkan posisi terbaik di tim. Kehadiran pemain seperti Ula Romeni akan membuat kita semua bekerja lebih keras dan berusaha lebih maksimal.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan dukungan penuh kepada Marcelino. Menurut Shin, Marcelino adalah pemain yang memiliki mental kuat dan selalu menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap latihan dan pertandingan. Marcelino adalah pemain muda dengan potensi besar. Saya yakin dia bisa menghadapi segala tantangan yang ada, kata Shin Tae-yong. Kehadiran Ula Romeni akan memberikan variasi dalam strategi permainan kita, dan saya percaya Marcelino akan terus berkontribusi positif bagi tim. Rekan-rekan setim Marcelino juga memberikan dukungan penuh kepadanya. Mereka percaya bahwa persaingan sehat di dalam tim akan membawa dampak positif bagi keseluruhan performa Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand juga mengungkapkan harapannya untuk masa depan Timnas Indonesia. Ia berharap, dengan adanya pemain-pemain berkualitas seperti Ula Romeni, Timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di berbagai turnamen internasional. Saya berharap kehadiran pemain-pemain berkualitas bisa membawa kita lebih jauh di turnamen-turnamen besar, ucap Marcelino. Kami semua memiliki impian untuk melihat Timnas Indonesia berjaya di kancah internasional, dan saya yakin kita bisa mewujudkan impian itu dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Marcelino Ferdinand telah menunjukkan sikap profesional dan semangat kompetitifnya dengan menyambut baik rencana naturalisasi Ula Romeni. Sikapnya yang positif ini mencerminkan tekad dan komitmen untuk terus berjuang demi kemajuan Timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pelatih dan rekan setim, Marcelino siap menghadapi segala tantangan dan berkontribusi maksimal untuk membawa Timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di masa depan. Million Manhoef bintang muda blasteran yang bakal bersinar jika bersedia dinaturalisasi bersama Timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola, munculnya bintang muda berbakat selalu menjadi sorotan yang menarik perhatian. Salah satu nama yang kini tengah hangat diperbincangkan adalah Million Manhoef, seorang pemain muda blasteran yang memiliki potensi besar untuk bersinar di panggung internasional. Jika bersedia dinaturalisasi, Manhoef bisa menjadi salah satu kekuatan baru bagi Timnas Indonesia yang tengah mencari talenta-talenta terbaik untuk memperkuat skuad mereka. Million Manhoef lahir pada 3 Januari 2002, di Woerden, Belanda. Pemain muda ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Maluku. Manhoef memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse, salah satu klub ternama di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Dengan kemampuan olah bola yang mumpuni dan kecepatan yang luar biasa, Manhoef segera menarik perhatian banyak pencinta sepak bola. Manhoef bergabung dengan Akademi Vitesse pada usia yang sangat muda dan menunjukkan perkembangan pesat dalam permainannya. Pada musim 2019-2020, dia mulai mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim utama Vitesse. Meskipun masih muda, Manhoef mampu bersaing dengan pemain-pemain senior dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnya. Sebagai seorang pemain sayap, Manhoef dikenal dengan kecepatan dan driblingnya yang mengesankan. Dia mampu melewati lawan-lawannya dengan mudah dan seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Selain itu, kemampuan untuk mencetak gol dan memberikan assist membuatnya menjadi pemain yang sangat berharga di lini depan. Jika Manhoef bersedia dinaturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia, dia bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Dengan usia yang masih muda, Manhoef memiliki banyak waktu untuk berkembang dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi tim nasional. Kehadirannya bisa menambah kekuatan lini serang Indonesia, yang selama ini masih membutuhkan pemain dengan kemampuan spesial seperti Manhoef. Gaya bermain Manhoef yang dinamis dan eksplosif sangat cocok dengan kebutuhan Timnas Indonesia yang membutuhkan pemain sayap cepat dan kreatif. Dengan kemampuan dribbling yang lincah, dia bisa membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Selain itu, ketajamannya dalam mencetak gol juga bisa menjadi senjata ampuh bagi Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional. Manhoef juga dikenal sebagai pemain yang memiliki determinasi tinggi. Dia selalu bermain dengan semangat dan tekad untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Sikap profesional dan etos kerjanya yang tinggi membuatnya menjadi panutan bagi pemain muda lainnya. Proses naturalisasi pemain seperti Manhoef tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Federasi Sepak Bola, pemerintah, dan masyarakat.
Jika semua pihak dapat bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan, Manhoef bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia dan membawa perubahan positif bagi tim nasional. Harapan besar tentunya ditujukan kepada Manhoef untuk bisa membawa Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi. Dengan bakat dan potensinya, dia bisa menjadi inspirasi bagi banyak anak muda Indonesia untuk terus berjuang dan mengembangkan bakat mereka di dunia sepak bola. Miljan Manhoef adalah bintang muda blasteran yang memiliki potensi besar untuk bersinar jika bersedia dinaturalisasi bersama Timnas Indonesia. Dengan segala kemampuan dan kelebihannya, dia bisa menjadi kekuatan baru yang membawa Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola internasional. Kini, semua mata tertuju pada keputusan Manhoef dan proses naturalisasinya yang diharapkan bisa segera terrealisasi. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, masa depan cerah sepak bola Indonesia berada di depan mata.